Sejak misi Apollo 11, keraguan tentang pendaratan manusia di bulan terus mengemuka. Meskipun jutaan orang menyaksikan momen bersejarah itu secara langsung, berbagai teori konspirasi muncul mengklaim bahwa semua itu adalah rekayasa. Beberapa berpendapat bahwa gambar-gambar yang dihasilkan adalah hasil manipulasi, sementara yang lain mencurigai adanya agenda tersembunyi dari pemerintah. Ketidakpercayaan ini mencerminkan sifat manusia yang selalu mencari kebenaran di balik fakta, meskipun bukti ilmiah dan kesaksian para astronot jelas menunjukkan bahwa pendaratan di bulan adalah kenyataan. Berikut adalah beberapa argumen yang sering diajukan oleh pendukung teori konspirasi dan penjelasan ilmiah yang menyangkalnya. Kualitas foto dan video yang buram, salah satu argumen utama yang digunakan oleh penganut teori konspirasi, adalah kualitas foto dan video yang diambil oleh astronot di bulan yang mereka klaim tampak tidak alami. Beberapa orang berpendapat bahwa bayangan dalam foto tidak konsisten atau ada banyak detail yang seharusnya tidak ada dalam kondisi seperti di bulan. Penjelasan ilmiah. Sumber cahaya yang hanya datang dari matahari dan permukaan bulan yang sangat reflektif memang bisa menghasilkan efek pencahayaan yang unik. Bayangan yang terlihat berbeda dalam foto disebabkan oleh kualitas pencahayaan tersebut. Kamera yang digunakan juga memiliki kualitas terbatas pada saat itu, namun bukti ilmiah mendukung keaslian foto-foto tersebut. Bendera Amerika yang berkibar, foto ikonik yang menunjukkan bendera Amerika atau berkibar di permukaan bulan telah dipertanyakan oleh para konspirator. Mereka berargumen bahwa bendera itu tidak mungkin berkibar karena tidak ada angin di bulan. Penjelasan ilmiah. Bendera itu tidak benar-benar tertiup angin, tetapi tampak berkibar karena cara bendera itu dipasang. Di bulan, karena tidak ada atmosfer dan gravitasi yang sangat rendah, bendera itu hanya melambai karena astronot memasukkannya ke dalam tiang, dengan gerakan yang menyebabkan bendera itu tampak seperti berkibar. Hal ini lebih karena desain bendera yang dibuat agar bisa tampil jelas meskipun di lingkungan tanpa udara. Kebingungan tentang langit yang gelap. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa foto-foto dari bulan menunjukkan langit yang gelap tanpa bintang. Mereka mengklaim bahwa ini adalah bukti bahwa pendaratan tersebut dilakukan di bumi dan bukan di bulan. Penjelasan ilmiah. Tidak adanya bintang dalam foto tersebut disebabkan oleh pengaturan kamera yang dioptimalkan untuk menangkap permukaan bulan yang terang. Di bulan, karena tidak ada atmosfer yang menyebarkan cahaya matahari jauh lebih terang dan membuat bintang tidak tampak di latar belakang. Kamera yang digunakan untuk mengambil foto tersebut memiliki pengaturan yang mengutamakan permukaan yang terang, bukan langit yang lebih gelap. Misi Apollo tidak mengirimkan sinyal langsung. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa jika misi Apollo benar-benar mengirimkan sinyal dari bulan, maka akan ada lebih banyak bukti elektronik dan sinyal langsung yang mudah terdeteksi. Penjelasan ilmiah. Proses pengiriman sinyal ke bumi dari bulan memang terbatas oleh teknologi komunikasi pada masa itu, namun sinyal tersebut sangat terbatas oleh keterbatasan perangkat keras dan frekuensi yang digunakan. Meskipun demikian, komunikasi Apollo tetap dapat dilakukan dengan baik melalui stasiun pelacak di bumi. Selain itu, banyak stasiun radio dan teleskop di seluruh dunia yang dapat memantau sinyal dari pesawat Apollo. Klaim NASA memiliki motif politik. Ada juga teori yang berpendapat bahwa NASA menciptakan rekayasa pendaratan di bulan sebagai bagian dari Perang Dingin dan persaingan dengan Uni Soviet. Mereka berargumen bahwa ini adalah taktik untuk menunjukkan dominasi teknologi atom DS atas Uni Soviet. Penjelasan ilmiah. Penjelasan ini memang bisa dipahami dalam konteks politik saat itu. Namun lebih dari 400.000 orang yang terlibat langsung dalam program Apollo, dari insinyur hingga ilmuwan, dan banyaknya data ilmiah yang dihasilkan menunjukkan bahwa pendaratan di bulan adalah sebuah pencapaian besar yang tidak bisa disembunyikan begitu saja tanpa ada yang membocorkannya. Juga, Uni Soviet sendiri mengakui bahwa pendaratan di bulan benar-benar terjadi dan mereka adalah pesaing utama dalam perlombaan luar angkasa. Pengembalian sampel bulan. Salah satu bukti terpenting dari misi Apollo adalah sampel batuan bulan yang dibawa kembali ke bumi. Sampel ini telah dianalisis oleh ilmuwan di seluruh dunia dan hasilnya konsisten dengan apa yang kita ketahui tentang bulan.
terutama bahwa batuan bulan berbeda secara signifikan dari batuan yang ditemukan di bumi. Jejak dan reflektor laser. Jejak pendaratan pesawat Apollo, termasuk bekas jejak rover dan lander, masih dapat ditemukan dengan menggunakan satelit modern. Selain itu, reflektor laser yang diletakkan oleh astronot di bulan masih digunakan untuk mengukur jarak antara bumi dan bulan secara akurat hingga saat ini. Kesaksian ribuan orang. Lebih dari 400.000 orang bekerja pada proyek Apollo, dan banyak dari mereka adalah insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang memiliki keterampilan tinggi. Tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa informasi ini disembunyikan atau dipalsukan. Teori konspirasi tentang pendaratan di bulan seringkali disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap sains, teknologi, atau politik pada masa itu. Meskipun ada argumen yang tampaknya masuk akal bagi sebagian orang, bukti ilmiah dan teknis yang ada sangat mendukung kenyataan bahwa misi Apollo benar-benar berhasil mengirim manusia ke bulan. Rekayasa atau pemalsuan besar-besaran yang diperlukan untuk menutupi fakta ini sangat tidak mungkin terjadi mengingat banyaknya bukti yang tersedia. Pendaratan di bulan adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan meskipun teori konspirasi akan terus ada, fakta ilmiah tetap menunjukkan bahwa manusia telah menginjakan kaki di bulan pada 20 Juli 1969.